Halo guys, kembali lagi bersama channel Syahidan Mapping. Channel yang akan membahas ilmu perpetaan, seputar ilmu perpetaan baik penginderaan jauh, kartografi maupun sistem informasi geografis. Sebelumnya, salam spasial teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Isan. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membuat dan juga mempraktikkan bagaimana cara membuat layout otomatis pada software Quantum GIS. Jadi layout otomatis yang dimaksud adalah kita akan membuat beberapa peta dari satu template layout yang sudah ada seperti itu. Nah, ini saya menggunakan template layout di video saya sebelumnya ya. Jadi buat teman-teman yang mau mengakses atau belajar cara melakukan layout sederhana di Quantum GIS bisa akses video saya sebelumnya seperti itu. Nah, ini template saya yang sudah saya buatkan seperti itu. Nah, peta yang akan kita buatkan nanti hasil outputnya adalah dari satu template kita hanya ganti eh, datanya. Sebenarnya kan otomatisasi layout kan bisa ya kalau teman-teman kayak ganti satu datanya, terus ubah legenda dan tulisan segala macamnya, lalu nanti diekspor satu-satu. Nah, otomatisasi layout itu adalah kita menggunakan template ini dengan kita tambahkan aturan dan juga menggunakan tools Atlas yang ada di Quantum GIS itu bisa langsung terekspor semua peta yang kita inginkan. Misalkan kita mau 100 peta, 100 data yang kita sediakan. Nah, nanti hasil ekspornya adalah 100 peta seperti itu ya, teman-teman. Nah, jadi mungkin saya coba kenalkan dulu. Jadi di sini ada tools Atlas ya, teman-teman. Di sini ada tools Atlas. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk otomatisasi layout ketika di next otomatis petanya akan berubah. Nanti di ekspornya bisa langsung terekspor semua. Nah, mungkin untuk awalan nanti saya coba setting default dulu ya. Nah, tampilan awalnya seperti ini. Atlas ininya saya nonaktifkan. Nah, silahkan teman-teman aktifkan terlebih dahulu tools atlasnya. Di sini ada atlas di atasnya juga. Cara untuk mengaktifkannya, klik view, panel, lalu atlas panel. Silahkan aktifkan. Nah, langkah berikutnya silahkan setting agar badan peta ini dikontrol oleh atlas. Sebelumnya masuk ke sini dulu ya. Ke menu atlas, nanti checklist generate add atlas. Nah, coverless layer itu adalah datanya. Page name-nya ini adalah berasal dari atribut tabel dari si data tersebut. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan otomatisasi layout, pastikan data yang sudah disiapkan itu sudah tergabung menjadi satu data, satu layer data gitu ya. Jadi nanti mainnya adalah berdasarkan based on attribute table. Nah, ini saya sudah menyiapkan 50 data, 100 data ya. eh, 100 data administrasi kecamatan nanti bisa disesuaikan ya. Jadi buat teman-teman yang mau melakukan otomatisasi layout bisa digabungkan dulu datanya seperti itu. Nanti base-nya adalah dari satu layer data dari satu field attribute table. Nah, untuk page name-nya silakan disesuaikan atribut mana yang mau digunakan untuk otomatisasi petanya. Karena saya adalah membuat peta batas administrasi kecamatan berarti pilihnya WADMKC seperti itu. Nah, langkah berikutnya ke item properties, scroll ke bawah. Nah, pada bagian sini ada tulisan control by Atlas. Silakan teman-teman checklist. Nah, di sini nanti ada keterangannya 10 margin around feature-nya 10%. 10% itu artinya eh, besarnya 10%. Zoom ini besarnya 10%. Jadi bisa disesuaikan saja seperti itu. Nah, jangan lupa untuk inset-nya juga di checklist control by atlasnya seperti ini. Control by atlasnya disesuaikan marginnya agar tidak terlalu dekat dan juga tidak terlalu jauh. Untuk semuanya gitu. Jadi kita membuat satu template dengan satu aturan zoomnya baik di badan peta maupun di inset peta seperti itu ya teman-teman. Nah, berikutnya kita akan mencoba. Nah, ini kan kalau misalkan kita aktifkan atlasnya, nanti previewnya supaya berdasarkan nama kecamatan yang kita mau, ini kita perlu edit simbologinya dulu. Simbologinya berdasarkan rule, kita tambahkan rule-nya dulu. Jadi misalkan kalau saya punya batas administrasi yang berdempetan, nanti kalau kayak saya tampilkan bersamaan, otomatis administrasi yang ada di luarnya ikut tampil di sini. Nah, cara supaya tidak tampil, silakan teman-teman setting di layer sini ya, teman. Silakan klik kanan, properties. Nah, pada bagian simbologinya, single simbolnya diganti menjadi rule base. Nah, silakan di bagian rule-nya.
no filter diganti menjadi menggunakan expression ya. Filternya berdasarkan atlas. Tulis saja dolar, dolar sebentar saya agak lupa, saya perlu lihat dulu. Bisa ditulis dolar, oh dolar ID sama dengan atlas at atlas, at atlas underscore diatur feature ID. Nah, seperti ini. Feature ID. Atau kalau misalkan expressionnya salah, mungkin teman-teman bisa coba tanyakan AI, expressionnya bagaimana. Tapi di saya sini bisa. Di sini sudah bisa. Langsung klik OK. Nah, balik lagi ke layoutnya. Nah, ini otomatis kalau misalkan ada batas wilayah yang berdempetan, maka preview si petanya yang tampil hanya bat, peta yang sesuai dengan judulnya seperti itu. Batas yang lainnya tidak akan tampil dengan menggunakan eh, simbologi berdasarkan rule-nya yang akan ditampilkan berdasarkan rule-nya, berdasarkan dikontrol dari atlasnya seperti itu. Nah, berikutnya kita harus menyesuaikan ini ya teman-teman, judulnya. Nah, ini pakai expression juga agar ketika di next itu sudah terganti. Ekspresinya adalah pakai kurung balok, lalu persen, nah kutip dua, lalu kecamatan. Ini teman-teman harus tahu field kecamatannya. Kita pakai atribut tabelnya WADM KC berarti ya underscore, lalu persen lagi, lalu tutup kurung. Tutup kurung balok ya, tutup kurung balok. Nah, ini kecamatan berarti berdasarkan field WADMKC. Kalau misalkan kabupaten, kota, dan provinsi berarti bisa dilihat di atribut tabelnya WADMKK dan WADMPL. Nah, ini bisa disesuaikan ya teman-teman. Kalau tulisannya mau diganti-ganti berarti sesuaikan sama atribut tabel yang ada di data teman-teman semua. Nah, ini di copy aja ya biar cepat. Tinggal diganti tulisannya. Nah, WADMKK. Ini ganti lagi. WADMPR. Nah, seperti itu. Nah, ini otomatis langsung keganti kan? Ini menggunakan expression. Langsung otomatis terganti. Nah, untuk melihat previewnya, teman-teman aktifkan terus atlas ini ya. Kalau belum muncul berarti tinggal di checklist aja atlas panelsnya. Ini atlas, sudah ditampilkan. Nah, itu otomatis langsung berurutan dari nomor satu. Nomor satu dilihat previewnya. Ketika kita ganti, nah ini ngelot. Nah, otomatis peta sama insight-nya terganti. Judulnya juga terganti. Nah, yang menjadi permasalahan sekarang adalah ininya, skalanya. Nah, skalanya bisa diatur agar settingannya sudah sama semua. Saya biasa mengaturnya menggunakan ini ya, teman-teman. Klik skalanya, lalu ke bawah, scroll ke bawah, pada bagian fit width-nya segmennya kita gunakan, kita ganti menjadi fit segment width. Nah, ini disesuaikan ukuran minimal maksimalnya. Ini saya coba 60 deh. Supaya sesuai sama semua. Nah, ini 60 kayak gini kan ya. Supaya ketika kita next petanya, ukurannya tidak ada yang keluar. Seperti itu. Bisa disesuaikan. Kita bisa lihat previewnya semuanya. Atau dari sini satu-satu juga bisa. Nah, ini terlihat agak jelek ya karena namanya terlalu panjang. Tapi nggak apa-apa. Saya hanya mempraktikkan. Nanti teman-teman bisa explore sendiri ya. Nah, ini huruf besarnya. Hurufnya juga beda-beda huruf besar kecilnya karena dari template-nya saya buat yang awalnya peta besar, yang besar, tapi di atribut tabelnya ada huruf kecil. Nanti bisa teman-teman sesuaikan. Yang penting bisa terlebih dahulu bagaimana cara membuat lewat petanya. Nah, ini Kecamatan Angsana, seperti itu. Atau bisa kita sesuaikan saja deh, biar tulisannya sama. Administrasi, ini kecamatan, kecamatan, kabupaten atau kota, provinsi, provinsi. Nah, sudah sesuai ya. Sebenarnya bagus huruf besar semua ya. Kalau huruf besar semua berarti karena saya pakai expression attribute table, berarti nanti mengganti semua atributnya menjadi huruf besar. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi ini ketika di next akan terganti
akan terganti juga, akan terganti juga. Nah, seperti itu. Namanya terganti, petanya terganti, layoutnya juga, insetnya juga terganti. Nah, mungkin itu aja teman-teman ya. Jadi untuk proses layout peta sederhananya. Nah, cara untuk ekspornya sekarang silakan teman-teman ke menu ekspor sini. Sini ada keterangan ekspor, ada keterangan mau diekspor di mana, di mana, dengan format apa. Saya coba ekspor dengan format PDF. Nah, misalkan peta administrasi otomatis. Saya save di sini. Nah, ini ada keterangannya bisa di setting saja. Saya coba langsung save default seperti ini. Nah, ini biasanya memakan waktu ya. Karena ada 100 peta yang saya ekspor, berarti ada 100 juga yang di load untuk otomatis petanya. Nah, ini kita ekspor, nanti hasil eksportannya dalam bentuk PDF sudah langsung ada 100 peta di dalam PDF tersebut ya teman-teman ya. Kalau misalkan dalam image juga bisa, jadi nanti outputnya ada 100 peta, nanti bisa disesuaikan di ekspor ininya. Bagaimana? Nah, ini mungkin saya coba skip dulu untuk prosesnya. Nanti kalau udah selesai, saya akan coba lanjutkan. Nah, ini sudah berhasil ya teman-teman. Nanti ketika kita lihat filenya, otomatis kita coba lihat. Nah, ini sudah ada 100 peta yang kita ekspor. Nah, ini masih ngelot. Nah, ada 100 peta ya. Dua. Dengan tulisan keterangan badan peta dan inset peta yang sudah menyesuaikan dengan wilayahnya. Nah, sebenarnya atlas ini kan sebenarnya mempermudah kita untuk menggenerate layout peta agar layout peta langsung terekspor banyak. Nah, tapi kalau bisa previewnya bisa dilihat satu-satu lagi seperti itu, teman. Oke, mungkin itu saja video tutorial dari saya, teman-teman, mengenai otomatisasi layout untuk mempermudah dengan menggunakan tools atlas. Jadi yang harus diperhatikan tadi adalah tools atlasnya, badan petanya, layoutnya, sama tulisannya. Dan juga keterangan ininya, simbologinya agar menyesuaikan pada tampilan peta sesuai judul aja yang tampil di sini. Tidak peta-peta lainnya yang tampil seperti itu. Oke, mungkin itu saja sharing mengenai layout peta yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa subscribe and like. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Salam spasial. Cukup sekian.